Indonesia, negeri yang lahir dari riuh gelombang samudra dan tenangnya doa-doa dari gunung yang membentang luas. Negeri yang dibangun dari keringat, darah, dan air mata dari setiap para pahlawan dan pejuang di setiap pelosok daerah. Dan aku lahir di antara suara azan dan dentang lonceng gereja. Di rumah, kami menyebut Tuhan dengan banyak nama. Tapi hati kami hanya mengenal satu cinta, yakni cinta kepada sesama. Tapi, tidak semua orang melihatnya seperti itu. Dulu, waktu aku kecil, aku kira dunia hanya sebatas kampungku. Aku memiliki beberapa teman, seperti Adit dari Batak, Ucup dari Sunda, dan Aisyah dari Dayak. Aku sendiri, keluarga kecilku berasal dari desa kecil yang terletak di ujung paling timur Pulau Jawa. Kami selalu bermain bersama di kala pulang dari sekolah, saling tukar bekal, saling ejek nama orang tua, hingga saling ejek logat. Tapi tak pernah ada rasa benci yang tertanam di antara kami. Kami hanya tahu, kamu adalah temanku, bukan kamu beda dariku. Meskipun saat ini kami berjauhan, tali persahabatan yang kami bangun mulai dari masa kanak-kanak terus terjalin. Tapi, seiring berjalannya waktu, dunia mulai mengkotak-kotakkan kami. Agama, suku, ras, warna kulit, bahasa, seolah-olah semuanya menjadi suatu masalah. Tiba-tiba, perbedaan menjadi suatu tembok penghalang yang berdiri kokoh dan tak bisa ditoleransi. Aku mulai bertanya-tanya, sejak kapan keberagaman menjadi sesuatu yang menakutkan? Aku ingat ketika pertama kali pergi ke luar kota untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Di sana, aku melihat seseorang berambut ikal dengan kulit sawo matang berjalan dengan tenang. Lalu, saat membaca buku, aku berkenalan dengan orang yang ternyata lahir dan besar di kota ini. Dan di sana, aku berteman dengan banyak orang yang berasal dari suku, agama, ras, dan bahkan pulau yang berbeda. Dan saat itulah aku sadar, Indonesia bukan sekadar peta dengan ribuan pulau. Ia adalah mozaik, dan setiap kepingan perbedaan itu justru yang membuatnya utuh dan nampak terlihat indah. Tapi, hidup tidak selalu semanis itu. Ada saat di mana aku merasa kecil karena bahasaku diejek. Atau saat aku tidak diterima hanya karena nada dan logat bicaraku terdengar asing. Rasanya seperti dikucilkan dan tidak diperhatikan. Tapi, aku lebih memilih untuk diam. Lalu menulis, dan dari tulisan-tulisan itulah aku mulai merangkai ulang makna Indonesia. Indonesia itu bukan soal siapa yang paling asli, tapi siapa yang paling peduli. Siapa yang mau saling dengar meski logat dan bahasanya berbeda. Siapa yang mau saling bantu meski berdoa dengan cara yang lain. Kita ini satu bangsa, tapi memiliki banyak cerita. Dan semua cerita itu penting. Aku pernah melihat temanku jatuh cinta pada seorang pria dari Pulau Dewata. Mereka berbeda dalam banyak hal. Akan tetapi, dari mereka aku belajar akan satu hal. Bahwa perbedaan bukanlah sekat penghalang bagi orang yang saling mencintai dan menyayangi. Indonesia tidak akan utuh jika kita hanya ingin melihat yang sama. Justru karena berbeda, kita bisa belajar. Belajar sabar, belajar menghargai, belajar mengenali manusia, dan belajar saling menyayangi. Sekarang aku mengerti, keberagaman itu bukan beban.
akan tetapi suatu keberkahan. Ia bukan alasan untuk takut, tapi alasan untuk saling percaya. Perbedaan itulah yang membuat kita saling memiliki cerita dan kisah yang seru untuk diceritakan. Karena jika kita semua sama, bukankah itu membosankan? Di meja makan, semua rasa punya tempat. Pedas, manis, asam, asin, sama halnya seperti kita semua, memiliki tempat dan peran masing-masing di dalam masyarakat. Hari ini, aku ingin menceritakan Indonesia dengan caraku. Bukan lewat slogan, bukan lewat politik, tapi lewat kisah kecil. Tentang seorang guru yang mengajar tanpa membedakan muridnya. Tentang ibu-ibu di pasar yang tertawa bersama meski tak sepaham. Tentang anak-anak yang tak peduli kamu Islam, Katolik, Hindu, Protestan, Buddha, Konghucu, atau tidak punya agama sekalipun. Karena Indonesia adalah rumah. Dan rumah bukan soal kesamaan, tetapi kenyamanan. Kalau hari ini kamu merasa berbeda, jangan takut. Karena mungkin perbedaanmu lah yang menyempurnakan warna bangsa ini. Saling menghormati, saling menjaga, saling merangkul, dan saling menyayangi. Itulah yang seharusnya kita lakukan untuk hidup bersama dan berdampingan. Mau sampai kapan kita memperdebatkan hal yang seharusnya kita terima sebagai bagian dari kehidupan kita? Mau sampai kapan kita hidup saling mengkotak-kotakkan? Dan mau sampai kapan kita menolak akan perbedaan yang mana itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada negeri ini? Indonesia adalah negeri yang dikenal dunia karena keberagamannya yang sangat amat kaya. Membentang dari ujung Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah tempat di mana setiap orangnya berhak dan bebas untuk melakukan kegiatan kelompoknya. Dan Indonesia adalah rumah, tempat kembali bagi setiap masyarakatnya, dan tempat untuk beristirahat hingga pada akhirnya tutup usia. Aku adalah kamu. Kamu adalah bagian dariku. Dan bersama kita adalah Indonesia.